Biarlah Roh Kudus memenuhi hidup kita dengan kuasa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Urapi kami saat ini. Bebaskan roh kami Tuhan untuk boleh datang beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami merindukan Engkau selalu Tuhan. Hadir di sini Bapa, dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus penuhi kami. Terpuji nama-Mu. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami saat ini Tuhan. Dan kuala Roh Kudus hadir di sini. Jamah kami. Haleluya. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Kudus ubah hatiku. Jadikanku jemaatmu, rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu Tuhan. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu Haleluya. Haleluya, haleluya. Ini yang menjadi kerinduan kami ya Bapa. Engkau hadir di sini. Engkau Roh Kudus mengurapi kami semua. Dan mengalir kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi turun memenuhi kami semua di tempat ini. Kami rindu sesuatu yang baru Engkau kerjakan saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air.
saat ini. Amin. Kita bersuka cita dengan Roh Kudus yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita saat ini untuk kita diberkati dengan firman Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Kita mau siapkan hati kita untuk benar-benar diberkati oleh firman Allah. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Engkau. Kami tahu bahwa Allah Roh Kudus ada di tempat ini. Dan Engkau siap terus berkarya lebih dalam lagi dalam hidup kami melalui kebenaran firman Allah. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua dalam berkat nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang dikasih dan yang diberkati Tuhan. Salam jumpa, salam sejahtera buat saya dan saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih dan yang diberkati Tuhan, khususnya jemaat GPD USB Dusun Bawang Tugul Bulung dan jemaat Evata Church. Dan saat ini langsung ditayangkan di lantai 7 ya, Resto Pork and Barrel ya, ditayangkan langsung biasanya lantai 1, lantai 6 dan sekarang ya studio 7, lantai 7 saudara. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih kepada pemilik hotel, kepada manajer dan seluruh karyawan yang ada. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Dan dari tempat ini saya sebagai pendeta Gembala Sidang Roli FC Lab menyampaikan selamat Idul Fitri kepada saudara-saudara saya yang sementara merayakan. Jadi suasana ini suasana Idul Fitri, yaitu hari yang berbahagia, hari kemenangan ya. Jadi selamat kepada saudara-saudara saya baik yang ada di hotel dan seluruh karyawan, dan kepada saudara-saudara saya yang sementara menyaksikan live streaming ibadah
kami di Studio 7, lantai 7. Ya, biasanya Studio 1, lantai 1 dan di lantai 6, dan sekarang beralih ke lantai 7. Ya, ditayangkan langsung lewat media sosial, lewat Facebook pada saat ini. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, orang-orang Kristen yang dikasih dan diberkati Tuhan, saat ini ya, khususnya di tengah-tengah bangsa kita, saudara-saudara kita sementara merayakan Idul Fitri atau hari kemenangan bagi mereka, selama 1 bulan mereka sudah melewati puasa ya, dengan menahan nafsu, menahan segala emosi, menahan segala hal-hal yang tidak baik. Jadi mereka sudah lewati sampai hari ini, mereka boleh menang. Dan saya percaya kalau mereka boleh melewati semuanya itu bukan karena kuat dan mampu mereka, tetapi karena kuasa Tuhan yang sudah menolong mereka, sehingga berbagai tantangan selama 1 bulan ini mereka lewati dengan menahan diri, ya, dengan menahan diri sehingga mereka boleh menang. Mereka melewati cobaan-cobaan yang begitu berat. Nah, saudara ini berkati Tuhan, khususnya orang percaya, jemaat Evata Church, jemaat USB, dan saudara-saudara saya yang dikasih Tuhan lewat Facebook, sahabat-sahabat Facebook dan sahabat-sahabat YouTube, dimanapun saudara berada. Saya percaya pada kesempatan yang ada ini, sekalipun di dalam kondisi-kondisi khususnya di bangsa Indonesia ini, ya, sementara mengikuti anjuran pemerintah untuk berdiam di rumah saja dan belajar di rumah saja, itu sebabnya juga bagi kami kalangan Kristen, ya, umat Kristiani sementara juga hanya beribadah lewat live streaming, saudara, yaitu mengikuti anjuran pemerintah. Itu sebabnya kami ada di lantai 7, karena lantai 7 ini lagi sepi, ya, tidak boleh makan di tempat. Pesan boleh, silakan Bapak Ibu, ya. Tapi ini hanya khusus Malang dan Jawa Timur. Ya, kalau sudah luar kota Malang, harganya sudah lain, ya, tanggung sendiri transportasinya. Ya, oke. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat kebenaran firman Allah. Pada saat ini saya coba memberikan tema kekuatan yang sejati. Nah, saya katakan tadi, ya, kekuatan mereka sudah alami, saudara-saudara kita. Mereka sudah lewati persoalan selama 1 bulan menahan diri. Itu saya boleh katakan itu adalah kekuatan yang sejati yang mereka dapat raih sampai saat ini, sehingga mereka boleh merayakan kemenangan. Nah, tema saya pagi hari ini adalah kekuatan yang sejati. Kita lihat kebenaran firman Allah dalam Alkitab orang Kristen. Saya ambil dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima. Bapak Ibu yang sementara menyaksikan, silakan ambil Alkitab, tab Alkitab, buka di Alkitab saudara, di HP saudara. Di sana ada Alkitab, saya percaya di sana juga bisa di-download Alkitab. Dan di sana saya ambil dalam Alkitab 1 Petrus pasal kelima ayat yang ke-10, ya. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, Bapak Ibu bisa baca di rumah. Dan bagi kita jemaat yang hadir, perhatikan akan ayat ini. Saya baca ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, ya, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Sekali lagi Bapak Ibu perhatikan, jemaatku yang dikasihi oleh Tuhan, dan Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, ya, 1, melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang sementara menyaksikan akan live streaming kami lewat Facebook dan YouTube pada pagi hari ini, dimanapun saudara, kita melihat, ya, bahwa di ayat 10 berkata Allah adalah sumber. Amin. Yesus adalah sumber dari segala sumber yang ada dalam dunia ini. Sekuat, sepintar, sekaya bagaimanapun saudara, kalau
campur tangan Tuhan, berapa lama Dia membalikan akan kekayaanmu menjadi kosong, dari ada menjadi tidak ada. Ya, tanpa Tuhan dalam hidup saya dan saudara, saya percaya saya dan saudara tidak akan mampu ada dalam dunia ini. Itu sebabnya Alkitab berkata, Allah adalah sumber. Di dunia ini banyak sumber, ya kan? Dunia ini banyak sumber, sumber mata air, sumber penghasilan, sumber pengharapan. Tetapi saudara, dalam dunia ini ada sumber-sumber pengharapan kita, tetapi akhirnya sumber-sumber pengharapan itu ternyata akhirnya mengecewakan. Amin. Nah, sumber-sumber yang ada dalam dunia ini itu bisa mati, saudara. Mata air bisa habis. Ya. Sumber yang ada dalam dunia ini bisa habis. Artinya tidak kekal. Tapi sumber kita saat ini, saudara, sumber Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan itu kekal selama-lamanya. Amin. Ya. Sumber dalam dunia ini, ya, saya percaya siapapun kita yang sementara mendengar, menyaksikan akan kebenaran firman Allah ini, sumber yang ada dalam dunia ini, Bapak Ibu coba perhatikan, sumber yang ada dalam dunia ini itu akan habis. Ya, sumber tambang habis, sumber nikel, ya, sumber yang dari alam ini bisa habis. Tapi sumber dari segala sumber kasih karunia itu hanya datang dari Tuhan, itu kekal. Ya. Sumber kasih karunia itu hanya datang dari Tuhan. Nah, saudara, ini berkati Tuhan kita melihat, ya, ada 4. Ya, Allah berkata sumber dari segala sumber kasih karunia akan pertama melengkapi saudara. Hari-hari ini gereja karismatik sementara, ya, berdoa menantikan, ya, kuasa Roh Kudus. Dan Bapak Ibu yang sudah dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, tetap jaga, ya, Roh Kudus dalam dirimu. Tetapi bagi Bapak Ibu yang belum, mari tetap setia, tekun berdoa untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Ya, kalau kita tetap menanti kuasa Roh Kudus, maka saudara kita melihat yang pertama, Dia Roh Kudus yang akan melengkapi saudara, ya, melengkapi hikmat kepada saudara. Ketika saudara membutuhkan peneguhan, Dia akan meneguhkan saudara. Ada 4, melengkapi, meneguhkan, bahkan Dia akan memberikan, ya, Roh Kudus akan memberikan kekuatan, semangat hidup dalam saudara. Ya. Siapa yang tidak pernah kecewa? Siapa yang tidak pernah putus asa? Siapa yang tidak punya masalah? Tetapi bagi engkau yang percaya kepada Tuhan, ada Roh Kudus yang akan melengkapi engkau, meneguhkan engkau, menguatkan engkau, bahkan akan mengokohkan engkau sampai Yesus datang kali yang kedua, saudara. Katakan amin. Ya. Ada 4, saudara. Dia akan melengkapi saudara dengan kekuatan, melengkapi saudara dengan roh kesabaran. Dia akan meneguhkan saudara ketika saudara dalam kebimbangan, ketika saudara yang ada dalam kegoncangan. Dia akan meneguhkan saudara supaya saudara tetap kuat di dalam Yesus. Amin. Bukan sampai di sana, Dia akan mengokohkan kita, saudara. Ada badai sekalipun. Ya, kalau engkau kokoh di dalam Tuhan, engkau tidak akan jatuh sampai tergeletak, karena ada tangan kuat, ada Roh Kudus yang akan terus menolong saya dan saudara. Amin. Nah, saudara, diberkati Tuhan kalau kita melihat, saudara, ya, Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu, ya, memanggil Bapak Ibu yang percaya. Allah sumber segala kasih karunia memanggil saudara. Kalau kita sadar, tadinya saya dan saudara adalah orang-orang yang tidak layak bagi Tuhan, adalah orang-orang yang berdosa, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara, Dia memanggil saudara dan saya, karena Dia begitu mengasihi saya dan saudara. Amin. Dia begitu mencintai saya dan saudara. Dia mencintai umat manusia di bawah kolong langit ini. Itu sebabnya, saudara, Dia dikatakan sumber segala kasih karunia. Dan tidak kita dapat temukan di mana-mana yang sumber yang tidak akan mengecewakan saudara. Ya. Sumber kehidupan hanya kita jumpai, kita hanya dapat dalam Yesus. Ya. Kekuatan kita
Sumber kekuatan kita hanya dapat di dalam Yesus, saudara. Ada banyak pujian-pujian nih, saudara, bagi engkau anak-anak Tuhan. Bahkan mungkin ada orang-orang, saudara-saudara kita di luar juga banyak ya mengerti akan lagu-lagu. Kita umat Tuhan, kita orang Kristen, saudara. Ada pujian berkata, kekuatan di hidupku ku dapat di dalam Yesus, saudara. Amin. Kekuatan saudara hari-hari ini. Wow, saudara, hari-hari ini, saudara, ya, banyak orang sekarang dilanda dengan ketakutan. Was, bahkan beberapa 2 hari yang lalu saya sempat nonton TV. Ya, kemungkinan saudara virus ini, ya, kemungkinan akan masih panjang, saudara. Dan ini virus yang dikatakan COVID-19 sekarang juga sudah ada yang sementara merajalela, ya. Tawon yang sementara merajalela di beberapa negara, saudara. Satu kali dia tikam, saudara, dia suntik, saudara, langsung mati. Dan ada juga wabah sementara, ya, merajalela hari-hari ini di dunia luar sana, saudara, yaitu belalang, saudara. Nah, kita mau lari kemana, saudara? Mau cari perlindungan di mana, saudara? Mau cari pertolongan di mana hari-hari ini? Dunia ini hanya sementara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dunia ini ya tidak akan begitu tinggal tetap. Bahkan di Alkitab berkata, Bapak Ibu, satu bata pun tidak akan tersusun rapi. Kita sudah bangun gedung semewah bagaimanapun, itu akan diratakan, saudara. Tapi bagi engkau yang percaya kepada Tuhan, bagi engkau anak-anak Tuhan, bagi engkau orang percaya, perhatikan kebenaran firman Allah. Kalau engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka Dia akan terus memperlengkapi engkau dengan kebenaran firman Allah. Dia akan memperlengkapi, mengokohkan, menguatkan engkau di dalam setiap perjalanan hidupmu hari-hari ini, saudara. Tidak usah takut. Hari ini mungkin kita tidak dapat mendapat perhatian dari luar sana. Tetapi ingat, ada satu yang sementara memperhatikan hidup saya dan saudara, yaitu Yesus, yang dikatakan oleh Alkitab, Dia adalah sumber kasih karunia, saudara. Ya. Nah, saudara, ini berkati Tuhan kalau kita lihat, saudara. Itu sebabnya kata kebenaran firman Allah, untuk kita kuat dalam Tuhan, untuk supaya yang kelengkapan meneguhkan kita harus tinggal di dalam Dia. Nah, bagaimana kita harus tinggal di dalam Dia? Kita kata kebenaran firman Allah, kita harus berakar di dalam Tuhan supaya kita tidak akan goyah. Orang yang goyah adalah orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ada badai, ada masalah, ada isu sedikit, wah, tidak mau ibadah, tidak mau sembahyang, saudara. Karena kehidupan orang itu tidak tinggal bersama dengan Allah. Kalau dia tinggal bersama dengan Allah, ada badai apapun, dia akan tetap teguh berdiri di hadapan Allah, di hadapan badai apapun, saudara. Amin. Itu sebabnya, saudara, kalau kita melihat, kita harus berakar. Nah, kalau bicara berakar, ya, mau ada tiupan angin, dia tidak akan tumbang, saudara. Berakar dan tertanam di dalam Tuhan. Orang percaya harus berakar